Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita di Minggu Prapaskah yang pertama ini diajak kembali untuk merenungkan makna puasa dan pantang 40 hari ini. Dan bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk taat, untuk setia melaksanakan kehendak Bapa seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sedikit cerita, ketika dulu saya kuliah, itu saya punya seorang teman. Dia tuh kemana-mana membawa satu salib kecil yang bisa dikantongi dan ada tatakan kecilnya, sehingga kalau ditaruh di kursi atau meja itu bisa berdiri. Setiap hari dia membawa itu. Dia dari luar pulau dan secara akademis juga secara fisik dia punya kelemahan, maka dia punya harus berjuang lebih dibandingkan teman-temannya yang lain gitu. Dia sungguh setia membawa salib itu kemanapun juga ya. Waktu kuliah juga seperti itu, ditaruh di meja bangku kuliahnya itu di situ. Dan dia selalu memandang itu. Di tengah kelemahannya dia menunjukkan kepada teman-teman, kepada saya, dan menginspirasi saya juga bahwa ternyata memang itu punya kekuatan, salib itu. Walaupun dia secara akademis ya pas-pasan ya, nilainya juga tidak terlalu bagus ya, karena dia berasal dari luar daerah ya, dari luar Pulau Jawa yang mungkin habitus atau kebiasaan studinya tidak sebaik di sini. Tetapi dia menunjukkan kepada kami ini yang dari Jawa ini bahwa ya pada waktunya dia lulus duluan, skripsinya lulus duluan ya. Walaupun mungkin nilainya tidak terlalu tinggi itu. Suatu kali saya tanya, kamu kemana-mana kok bawa jimat itu, bawa salib itu, kenapa gitu? Dia manggilnya, kawan, sini kawan gitu. Dia tunjukkan salib itu, lihat betapa Tuhan kita ini loh, luar biasa, dia katakan gitu. Dia seorang Tuhan, dia seorang Allah yang sudah sempurna, punya kuasa, punya segalanya. Ngapain dia mau disalib seperti ini gitu? Tanya ke saya itu. Bagaimana bisa dia seorang Tuhan, seorang Allah, maunya menderita seperti ini? Dan ternyata memang setiap dia mengalami kesulitan, dia selalu melihat itu dan merenungkan itu, maka itu mendapat dia seperti dikuatkan gitu loh. Allah saja mau menderita demi saya gitu. Kenapa saya tidak berjuang lebih? Ternyata dia sharing ke saya, setiap kali belajar dia selalu dicobai untuk merasa menyerah, merasa malas, merasa sudahlah saya tidak akan melanjutkan semuanya ini. Ketika dia kesulitan, dia pandang salib itu, dia buka bukunya lagi, lalu belajar lagi. Tidak paham, mulai malas lagi, tergoda untuk malas lagi, lihat lagi, dibaca lagi, sampai akhirnya dia bisa mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sharing saya tadi, itu juga bisa menginspirasi kita semua. Betapa sebenarnya kekuatan Tuhan Yesus, rahmat dari salib itu bisa menguatkan kita, terutama di masa Prapaskah ini, di masa pantang dan puasa yang tentunya penuh dengan pencobaan ini. Ada umat juga yang bertanya, mengapa Yesus yang seorang Allah bisa dicobai iblis? Allah sungguh kudus, Allah sungguh penuh kuasa, maha kuasa. Bagaimana bisa dia dicobai iblis? Bagaimana bisa dia itu juga merasakan lapar? Saudara-saudara yang terkasih, dari Injil yang kita dengar hari ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia dapat mengatasi pencobaan. Ia yang seorang Allah mau merendahkan diri menjadi manusia seperti kita. Dia 100% Allah, juga 100% manusia seperti kita. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa sedih, dia pernah juga menangis, dia juga pernah marah, sama seperti kita. Maka dengan juga dicobai di padang gurun ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia sebagai manusia mampu mengatasi itu. Dan dia mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai Adam yang baru
Adam yang lama dicobai iblis jatuh dalam dosa. Dan dia menunjukkan mau menebus bahwa Adam yang baru ada dalam diri Yesus mampu mengatasi pencobaan. Ketika Yesus mampu mengatasi pencobaan itu, maka kita pun juga dikuatkan. Kita memiliki andalan, kita memiliki pegangan bahwa Yesus saja yang seorang Allah mau menjadi manusia demi kita, mau melewati pencobaan itu dan berhasil. Maka kita pun dari situ juga bisa berpegang bahwa dengan mengandalkan Tuhan Yesus, meminta rahmat darinya, kita pun juga akan dapat melewati pencobaan itu. Lalu hal yang kedua yang bisa kita ambil dari Injil hari ini adalah bahwa selama kita masih menjadi manusia, selama kita masih terikat pada daging ini, tubuh kita ini, terikat dalam ruang dan waktu, sampai kapanpun, sampai nanti mati, kita akan selalu mendapatkan apa yang namanya pencobaan. Tubuh kita membutuhkan makanan, tubuh kita memiliki nafsu, memiliki hasrat. Kita semua punya keinginan, punya pikiran, menghendaki, menginginkan sesuatu. Selama kita masih terikat dengan tubuh ini, kita pasti tidak akan lepas dari pencobaan. Maka kita harus melihat bahwa pencobaan ini bagian dari hidup kita. Selama kita masih berziarah di dunia ini, sebagai gereja yang berziarah di dunia ini, kita akan selalu mendapatkan pencobaan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa di dalam menghadapi pencobaan kita tidak lari. Kita menghadapinya dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dan penuh dengan kasih. Lalu hal yang ketiga yang saya kira penting adalah Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil ini tadi menunjukkan cara bagaimana kita mengatasi cobaan-cobaan itu. Cobaan yang pertama, Tuhan Yesus dihadapkan pada keinginan tubuh, kebutuhan fisik. Iblis berkata, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini untuk menjadi roti." Di dalam situasi Yesus saat itu sedang lapar-laparnya karena sudah 40 hari tidak makan. Tetapi Yesus menjawab pada iblis itu, "Manusia hidup bukan dari roti saja." Memang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kebutuhan kita yang paling mendasar adalah makanan. Fisik tubuh ini harus makan, kalau tidak bisa bertumbuh. Tetapi seiring dengan keinginan-keinginan yang dipenuhi ini, kita digoda untuk menjadi tamak, untuk menjadi rakus. Manusia itu tidak ada yang bisa memuaskannya. Punya keinginan ini, setelah dipenuhi ada ingin yang lain. Setelah dipenuhi ada yang lain lagi. Yang lain lagi tak terbatas. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari hal-hal yang duniawi, yang materi, tetapi sabda Allah. Kita semua juga pasti mengalami, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada saatnya di mana kita merasakan Tuhan sudah mengabulkan semuanya. Saya sudah punya keluarga, saya sudah punya rumah, harta benda, semua sudah cukup. Tetapi ada kalanya saya merasakan kesepian, merasakan kekeringan, ada sesuatu yang kurang. Itu menunjukkan bahwa diri kita tidak hanya membutuhkan yang fisik saja, tetapi harus juga dinutrisi oleh makanan rohani. Jiwa kita selalu lapar dan membutuhkan sabda Allah sendiri. Lalu Tuhan Yesus juga diajak ke tempat yang tinggi. Iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Dan iblis itu mengatakan bahwa segala kuasa itu sudah menjadi milik iblis. Dan barang siapa yang menyembah iblis, maka akan diberikan juga dunia ini kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Saudara-saudara yang terkasih, ya kita patut prihatin ya, akhir-akhir ini ada perang antara Rusia dan Ukraina. Ya di balik itu pasti ada kepentingan-kepentingan.
Tapi ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia adalah ingin mengunggulkan dirinya, ingin lebih dari yang lainnya, ingin menguasai yang lainnya. Beberapa negara maju seperti Perancis dulu adalah negara yang kekatolikannya sangat kuat. Setelah revolusi itu mereka menyatakan diri bahwa kita akan menjadi negara yang sekuler. Agama itu dipisahkan dari urusan pemerintah, agama itu ditinggalkan, agama itu tidak penting. Dalam perjalanan waktu, ya karena mereka merasa cukup ya, saya manusia itu sudah punya segalanya, punya akal budi, bisa menciptakan semuanya, teknologi yang bisa mensejahterakan manusia, maka agama itu tidak penting, dibuang saja. Tuhan itu tidak penting bagi mereka. Dalam perjalanan waktu apa yang terjadi? Mereka menciptakan teknologi-teknologi yang bisa menghancurkan manusia lainnya. Terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Maka akhirnya mereka menyesal gitu. Loh, sebenarnya apa yang kurang dari manusia ini? Bukankah manusia itu sudah unggul segala-galanya? Dan pada titik itulah mereka menyadari bahwa iya, manusia itu tetap membutuhkan Allah. Manusia tetap membutuhkan agama. Jika manusia sombong mengagungkan dirinya sendiri, akal budinya sendiri, yang terjadi adalah kekacauan, peperangan, pembunuhan, penguasaan atas yang lain. Maka apa yang diteladankan Tuhan Yesus ini sungguh benar ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Sehebat-hebatnya manusia, manusia akan mati. Sekuat-kuatnya manusia, manusia pasti akan sakit. Maka kita harus sadar bahwa manusia terbatas dan ada yang perlu kita sembah dan menjadi tujuan hidup kita adalah Allah sendiri. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus dibawa ke puncak bait Allah. Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tuhan Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita pun juga menuntut Allah. Sementara kita sendiri tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Kita hanya memohon, Allah jadikanlah aku orang setia. Tetapi dari diriku sendiri tidak ada perjuangan untuk berubah menjadi orang yang setia. Allah jadikanlah aku orang yang penuh kasih. Tetapi dari diriku sendiri tidak ada usaha untuk berbuat hal itu. Itu sebenarnya adalah mencobai Allah. Maka pada kesempatan Prapaskah ini kita juga semuanya diajak untuk juga berjuang bersama. Dan terakhir Tuhan Yesus menunjukkan bahwa semuanya itu adalah wujud kasih Allah yang tak terbatas pada kita semua ini. Maka di dalam masa Prapaskah ini, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk meneladan Tuhan Yesus yang bisa mengatasi pencobaan karena pertama-tama Dia mengasihi Allah, mencintai Allah. Dan inilah saatnya untuk bagi kita semua membuka diri pada pertobatan sehingga Allah sungguh bisa bekerja dalam diri kita dan kita semua akan dibangkitkan bersama dalam kemuliaan Tuhan Yesus.